Sebuah rumah keluarga dilalap api, tapi itu baru permulaannya. Dan kenapa dia terus menyuruh kalian tetap di kamar? Tapi aku nggak tahu apakah dia ingin kami terbakar api atau apa. Di dalam rumah, petugas pemadam kebakaran menemukan beberapa anak. Beberapa di antaranya tidak berhasil keluar hidup-hidup. Dan wanita yang dituduh melakukan perbuatan keji itu adalah orang yang seharusnya menjaga keselamatan anak-anak ini. Apa yang membuatmu takut? Ketika seharusnya aku yang memegang pisau. Apakah dia mengeluarkan pisau hari ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia mengacungkannya ke bayi itu. Tapi dia tidak mengacungkannya ke orang lain. Tapi ke anak kecil ini, aku rasa dia melakukannya. Dan kemudian saat aku bilang, dia akan membunuh semua yang lain, termasuk temannya juga. Apakah ada tanda-tanda peringatan? Apakah ini bisa dicegah? Itu berjalan baik untuk sementara waktu sampai kayak baru-baru ini bisa dibilang begitu. Saya masih saat dia melahirkan anak terakhirnya. Di episode ini, kita akan melihat lebih dekat salah satu tragedi keluarga paling memilukan di Georgia. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa tentang apa yang membuat seorang ibu melakukan hal yang tak terbayangkan. Jadi, pertanyaannya, kamu tahu kenapa dia masih hidup? Maksud saya, apakah kamu berencana untuk tetap bersamanya? Selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Saya Elizabeth Milner. Paulding County, Georgia. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Darlene Brister. Darlene lahir pada tahun 1982. Kita tidak tahu banyak tentang kehidupan Darlene saat tumbuh dewasa, tapi kita tahu bahwa pada tahun 2002, dia menikah dengan seorang pria bernama Ricky Brister. Selama lebih dari 17 tahun pernikahan, pasangan ini memiliki 7 anak. Pada tahun 2022, Darlene dan Ricky adalah orang tua dari anak berusia 16 tahun, 14 tahun, 11 tahun, 9 tahun. Anak berusia 5 tahun. Anak berusia 3 tahun. Dan yang paling kecil, baru berusia 9 bulan. Mungkin bagi dunia luar, mereka hanyalah sebuah keluarga dengan 9 anggota. Tapi apakah ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup rumah tetangga mereka? Karena di dalam rumah Brister, ada sesuatu yang sedang terjadi yang tidak seorang pun duga. Tepat sebelum pukul 9.30 malam, pada tanggal 24 Juni 2022. Pusat 911 Paulding County menerima panggilan tentang kebakaran dan keributan rumah tangga di sebuah rumah di Woodwind Drive. Petugas pemadam kebakaran bergegas ke alamat tersebut dan menemukan rumah keluarga Brister sudah dilalap api dan ada anak-anak yang terjebak di dalamnya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Para tetangga mengatakan mereka melihat 2 anak melompat keluar dari jendela lantai 2 untuk melarikan diri. Petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api, tetapi setelah api akhirnya berhasil dikendalikan, mereka menemukan pemandangan yang jauh lebih menghancurkan daripada kebakaran itu sendiri. Seorang anak berusia 3 tahun dan bayi berusia 9 bulan dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Anak-anak berusia 11 tahun, 9 tahun, dan 5 tahun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, anak Brister yang berusia 5 tahun akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Hanya 3 orang yang berhasil keluar dari rumah dengan selamat tanpa cedera. Anak-anak keluarga Brister yang berusia 16 tahun dan 14 tahun, serta Darlene Brister. Detektif menentukan bahwa pada saat kebakaran terjadi, suami Darlene, Ricky Brister, tidak berada di rumah. Mereka juga menentukan bahwa anak Brister yang berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 9 bulan tidak meninggal akibat kebakaran tersebut. Mereka meninggal karena luka-luka yang mereka derita akibat ditusuk. Remaja Brister dilaporkan memberitahu polisi di lokasi bahwa mereka tahu siapa pelakunya, ibu mereka, Darlene. Polisi menemukan Darlene masih berada di properti tersebut dan mereka menahannya. Bagaimana sebuah rumah yang dipenuhi 7 anak bisa menjadi tempat terjadinya tragedi yang tak terbayangkan? Apa yang bisa mendorong seorang ibu untuk melakukan itu kepada anak-anaknya sendiri? Sementara Darlene masih ditahan, para detektif kembali ke lingkungan itu keesokan paginya untuk mencari jawaban. Hai, maaf mengganggu Anda. Aku tahu ini masih pagi. Apakah kamu di rumah tadi malam saat semua itu terjadi? Apakah kamu keberatan memberikan pernyataan kepada kami? Saya sudah membuat pernyataan tertulis. Kamu sudah membuat pernyataan tertulis? Iya. Saya dan tetangga saya di sana, karena dia datang menjemput saya. Waktu gadis itu keluar lewat jendela. Tetangga ini tidak tinggal terlalu jauh dari keluarga Brister. Dia mengatakan bahwa dia melihat tanda-tanda ketegangan hanya sehari sebelum tragedi itu. Momen-momen yang jika dilihat kembali tampak memiliki makna yang sangat berbeda. Begini, itu aku sedikit tahu tentang pria itu. Ayah, maksudku? Dia kadang-kadang akan datang ke sini dan berbicara dengan itu, tapi aku tidak terlalu mengenalnya. Tapi yang aku tahu, minggu pagi saat aku di sini minum kopi, dia sedang mengemasi semua barang-barangnya, seperti semua pakaiannya, sepatu, semuanya. Dia melemparkan kursi mobil bayi ke jalan masuk dan juga keretanya. Sepertinya dari minivan, tapi dia mengeluarkan semua barang dari dalamnya, memasukkan semua, seperti semua barang-barangnya. Dan aku perhatikan dia pergi sepanjang minggu. Dia tidak ada di sini sepanjang minggu. Dan itu jarang terjadi karena mereka tidak bekerja atau apapun. Mereka biasanya selalu ada di sana. Tidak ada dari mereka yang bekerja.
Aku tahu, mereka ada di sana sepanjang hari, setiap hari. Jadi aku pikir, ya soalnya waktu itu kalau tidak salah sekitar bulan Desember. Tapi mungkin aku salah. Polisi dipanggil ke sini dan mereka membawanya pergi dan semuanya. Dan dia datang ke sini seperti malam itu atau keesokan harinya dan menjelaskan kepada kami apa yang terjadi. Dan mengatakan bahwa dia mengambil pisau atau sesuatu dan mengancam akan membunuh mereka semua dan hal-hal seperti itu. Aku bilang, wah. Dan dia bilang, itulah kenapa mereka membawanya pergi. Karena mereka akan memeriksakan kondisi kejiwaannya atau semacamnya. Iya, dan Ya, lalu beberapa hari kemudian dia kembali. apa kamu pernah mendengar mereka bertengkar Oh atau iya, berdebat? maksudku tapi itu tidak pernah sampai yang gimana-gimana. Maksudku bisa dibilang, tapi kamu akan mendengarnya lebih keras. Bolak-balik, kau tahu. Tapi tidak pernah ada suara membanting atau kau tahu, merusak barang atau mengumpat atau hal-hal seperti itu. Tapi kau akan mendengar mereka, kau tahu, berdebat, kau tahu. Tidak sering, tapi aku memang mendengar mereka. Keluarga pasti pernah berselisih, tentu saja. Tapi setelah apa yang dikatakan tetangga ini kepada penyidik, hal itu membuatmu bertanya-tanya, apakah tanda-tanda peringatan itu sudah ada sejak awal? 2 hari kemudian, para detektif kembali ke lingkungan itu. Sementara, beberapa orang menggambarkan keluarga Brister sebagai keluarga yang tertutup. Tetangga lain menceritakan kisah yang berbeda. Apakah Anda tahu tentang adanya pertengkaran atau masalah rumah tangga, kekerasan, Kami kekerasan semua mengenalnya. dalam rumah tangga yang terjadi Saya di tahu. dalam rumah tangga? Dia kembali ke rumah. Mereka harus membawa dia keluar dari sana karena dia mencoba membunuh semua orang. Itu sekitar bulan Oktober atau November kurang lebih begitu. Kapan ini terjadi? Sekitar bulan Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu. Dia pergi selama sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan seperti itu. Dan kembali. Dan dia babak belur karena dia merasa lebih baik. Lalu ini terakhir bukan Sabtu ini. Sabtu. Sebelum itu mereka bertengkar. Ya, dia bertengkar lagi dengan dia. Dan dia bilang dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan membunuhnya. Perempuan yang dimaksud tetangga ini adalah Darlene Brister. Dan setelah mengetahui tuduhan terhadapnya, mereka tiba-tiba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Apakah Anda melihat sesuatu secara langsung saat kejadian itu terjadi? Ya, dan tidak. Ibunya ada di halaman belakang, dan saya tidak tahu itu. Selama ini kami berdiri tepat di pagar belakang tetangga saya. Tapi juga seperti tepat di pagar belakang mereka. Tapi dia ada di halaman belakang selama ini. Dan kami tidak tahu itu, sampai para polisi menyuruhnya untuk tiarap atau mengangkat tangan. Kurang lebih begitu. Oke, apa yang kamu saksikan sebelum itu? Misalnya saat semuanya dimulai. Saya tidak menyaksikan apa-apa sebelum itu. Oke. Ya, kalau kamu bisa, tolong berikan kami keterangan saksi tentang perilakunya terhadap anak-anak dan hal-hal seperti itu, seperti yang sudah kamu ceritakan kepada kami, dan juga apa yang kamu lihat. Itu tidak akan membantunya, kan? Karena dia harus ada di sana. Ya, itu tidak akan membantunya. Kami hanya ingin menyampaikan tentang karakternya dulu dan karakternya sekarang. Ya, itu persis seperti yang baru saja kamu katakan, memberitahu kami. Hanya untuk menunjukkan kepada sistem pengadilan bahwa kamu tahu bagaimana para tetangga melihat bagaimana dia bersikap sebelumnya saat bersama keluarganya. Iya, aku benar-benar tidak tahu apakah aku jujur mengira dia pasti kerasukan atau sesuatu. Dia benar-benar berubah total. Dia seperti jadi gila atau semacamnya. Dan aku mengerti, dia sekolah di rumah dan duduk di pagar. Tapi itu gangguan mental, bukan melakukan apa yang dia lakukan. Iya, sekarang tetangga hanya bisa berbicara tentang apa yang mereka lihat dari luar. Ada satu orang yang mengenal Darlene lebih baik daripada siapapun. Suaminya, Ricky Brister. Apakah kamu punya pendeta atau seseorang yang bisa kamu ajak bicara atau seseorang yang bisa... Maksudku, tidak harus seorang pendeta. Tadi kamu coba itu cari. Itu yang tadi aku pakai. Sebelumnya. Tapi itu tidak penting. Aku perlu bicara. Aku perlu bicara dengan seseorang. Baiklah. Aku hanya tidak ingin berada di sana. Aku tidak bisa Memberonci. Lebih banyak perhatian, gitu. Dapat sesuatu di sini. Tapi keluargaku tidak akan pergi ke sana. Tapi kamu masih punya bayi di sini. Aku akan melakukannya.
harus kuat, oke? Jadi silahkan keluarkan dulu sebelum mereka masuk ke sini. Karena kamu harus kuat. Ya. Baiklah, kamu bisa melakukannya kan? Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Gitu. Detektif mengalihkan perhatian mereka kepada Ricky, bukan karena dia adalah tersangka, tetapi karena kalau ada orang yang bisa membantu mereka memahami apa yang menyebabkan malam itu terjadi, dialah orangnya. Dari sudut pandang Ricky, sudah cukup lama keluarganya berusaha bertahan hidup. Kamu bekerja di mana? Saya sedang menganggur sekarang. Oke. Sudah berapa lama kamu menganggur? Saya sudah menganggur sejak pandemi dimulai. Sejak COVID tahun 2020. Ya. Oke, apa yang Anda lakukan sebelum tahun 2020? Saya bekerja di Dollar General. Oke. Dalam hal dukungan, jadi saat ini seperti apa dukungan untuk keluarga dari pihak ayah? Cara yang kami lakukan adalah kami akan mengambil, kamu tahu, seperti uang pengembalian pajak penghasilan yang kami dapatkan selama setahun. Dan kami tidak menghambur-hamburkannya. Kami akan menggunakannya untuk membayar semua tagihan kami, bahkan tagihan untuk setahun ke depan. Oke, dan kami berada di program Section 8. Oke, jadi program Section 8 membayar tagihan itu sepenuhnya. Oke. Dan kami menerima bantuan pemerintah berupa kupon makanan. Oke. Ya, itu saja. Itu berjalan baik untuk beberapa waktu, sampai baru-baru ini. Saya akan bilang saya bahagia saat dia melahirkan anak terakhir. Pada akhirnya, saya tidak pernah tahu kalau dia mengalami depresi mayor. Dia mendapat diagnosis itu, tapi dia juga mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi lalu dia punya psikiater, jadi kami itu hampir seperti berdebat. Nyaris selang sehari, dan kadang-kadang kami bisa seminggu tanpa berdebat. Lalu kamu tahu itu akan dia tidak pernah mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi saat itulah kami melibatkan seorang konselor. Ingat, para penyelidik sudah mengetahui dari para tetangga tentang insiden sebelumnya, di mana Darlene diduga dibawa dari rumah keluarganya. Itu terjadi hanya beberapa bulan sebelum kebakaran, yang juga berarti itu terjadi tak lama setelah dia melahirkan anak ketujuhnya. Jadi, mungkinkah para detektif bertanya-tanya, apakah depresi pasca melahirkan menyebabkan pembunuhan dan kebakaran itu? Saya punya pertanyaan. Jadi kami melihat riwayat Anda, dan kami melihat bahwa Anda punya riwayat kekerasan terhadap anak. Jadi ceritakan kepada saya tentang itu. Ya, itu waktu putranya datang kan. Dia sekarang sekitar 25 tahun. Ya, dia sekitar 25 tahun sekarang. Dan nyaris tidak ada disiplin dalam hidupnya. Jadi kau tahu, dia dan ibunya berasal dari tempat yang sama. Dia tidak mengenal ibunya, jadi mereka seperti berkeliaran di jalanan atau semacamnya. Jadi untuk beberapa tahun pertama, kamu tahu, aku sama sekali tidak pernah memukul dia, karena aku percaya bahwa kamu seharusnya mengenal anak itu dulu sebelum kamu memukulnya, atau melakukan hal lain seperti itu. Dan aku adalah seorang Kristen, jadi aku memang percaya pada hukuman fisik. Tapi misalnya dia pergi ke sekolah, dan dia mengatakan sesuatu. Kamu tahu bagaimana anak-anak bisa bertingkah, dan dia bilang dia tidak mau mengerjakan tugasnya atau semacamnya. Jadi kalau dia dipukul, dia tidak suka. Jadi dia akan memberitahu para konselor dan mereka harus melalui sebuah proses. Sekarang setiap kali mereka keluar, rasanya seperti, oke, ya ini bahkan tidak akan selama itu. Kita mungkin hanya akan di sini selama 3 bulan atau semacamnya. Jadi pertanyaannya, istrimu, dia masih hidup. Maksudku, apa kamu berencana tetap bersamanya? Aku tidak tahu. Dia butuh bantuan.
Aku mencintainya, tapi dia butuh bantuan. Aku tidak bisa. Dia tidak mau minum obatnya. Jadi aku tidak tahu harus bagaimana dengan situasi itu sekarang. Jujur saja, oke? Aku belum memutuskan. Maksudku, aku mencintainya, dan aku tahu Alkitab mengatakan, ya, sampai maut memisahkan kita dan dia belum meninggal. Dan aku memang percaya untuk lakukan apa yang dikatakan Alkitab, tapi ini benar-benar Aku sulit. tidak bilang. Mungkin, oke, jadi kurasa kamu sedang berpikir tentang perceraian. Apakah itu yang ada di pikiranmu? Tidak. Maksudku begini, maksudku saat aku bilang bersama dia, maksudku setelah kamu dan anak-anak. Setelah dia, aku dengar kalau dia keluar, kamu akan tetap bersamanya. Tidak. Menurutku dengan situasi seperti itu, kalau dia keluar, aku nggak tahu, dia harus... kami nggak bisa tetap bersamanya. Karena dia nggak cukup stabil. Ya nggak, aku nggak bisa. Oke. Dia nggak cukup stabil untuk itu. Karena bantuan Section 8 itu atas namanya. Dan itulah kenapa dia selalu punya kesempatan buat musir aku terus-menerus. Terus-menerus musir aku. Dan itu salah satu alasan kenapa aku harus pergi ke rumah ibuku. Kau tahu? Jadi aku harus bisa melewatinya. Dan aku pribadi ingin punya... Kamu tahu, hanya untuk bisa mengunjunginya atau sesuatu seperti itu, setidaknya untuk sementara waktu. Oke. Tapi kalau dia, jadi kita tidak perlu sebuah transisi. Dan kamu harus memastikan bahwa dia secara mental. dia harus stabil secara mental sebelum saya mengizinkan itu terjadi. Dan saya, karena ini tidak bisa terjadi. Tidak. Sudut pandang Ricky hanyalah satu bagian dari teka-teki. Detektif juga ingin mendengar keterangan dari anggota keluarga lainnya. Mereka selalu punya masalah besar. Pada awalnya, itu seperti sebuah sekte. Ini adalah wawancara polisi dengan ipar perempuan Darlene, Kaylee Hill. Bahkan setelah apa yang dituduhkan pada Darlene, dia tetap tidak menahan perasaannya tentang Ricky. Itu yang saya maksud. Dia punya versi agamanya sendiri. Dia seorang narsisis. Saya tidak bisa menjelaskan secara pasti apa itu. Tapi ketika saya ceritakan ke staf medis, dia langsung bilang, seorang narsisis. Jadi saya jelaskan kepada mereka apa itu. Saya bilang, itu seorang narsisis. Dia seorang narsisis. Dia tidak pernah bisa salah tentang apapun. Dan dia harus selalu mengendalikan segalanya. Dan semua yang dia katakan sangat manipulatif. Waktu dia melahirkan Donovan, dia harus pergi ke rumah sakit sendirian. Tidak ada yang menemaninya. Aku tidak tahu apakah Barbara pernah sempat menemuinya saat dia melahirkan. Saat dia di rumah sakit. Tapi sepengetahuanku, tidak ada yang menemaninya. Jadi ketika dia kembali ke rumah, dia harus kembali memasak, membersihkan, dan mengurus. Sementara tidak ada seorang pun bersamanya. Ricky bilang dia harus tetap bersama anak-anak. Jadi dia melahirkan sendiri dan kami baru tahu setelahnya. Dan kemudian hal yang sama terjadi dengan bayi pada hari obligasi itu. Akhirnya pergi ke rumah sakit sendirian. Melahirkan bayinya. Kali ini dia tidak menjalani tubektomi. Ricky kesal tentang itu, dan inilah yang dia katakan padaku. Ricky kesal karena dia menjalani tubektomi, dan dia juga kesal karena dengan bayi ini ada masalah medis. Aku tidak tahu apakah dia mengalami pendarahan atau ada sesuatu yang membuat mereka harus melakukan penanganan medis tambahan. Atau semacamnya. Pokoknya, dan dia menjalani tubektomi. Dan salah satu dokternya adalah laki-laki. Dokter yang sedang menyelamatkan nyawanya, siapapun yang membantu dia dengan pendarahan atau apapun itu adalah dokter laki-laki. Itu adalah laki-laki. Dan Darlene memberitahuku bahwa Ricky marah karena dokternya laki-laki. Dan aku bilang ke Darlene, sayang, kamu akan mati. Kami tidak peduli siapa yang datang untuk menyelamatkanmu. Kamu perlu diselamatkan. Kaylee kemudian mulai menjelaskan secara rinci tentang anak-anak Darlene. Dari pengamatannya, ada beberapa hal yang menurutnya terasa janggal. Saya seorang pendidik dan baru saja menyelesaikan masa jabatan saya sebagai kepala sekolah. Dan sekarang saya bekerja di bagian sumber daya manusia serta menangani Title IX.
Jadi, saya menangani diskriminasi gender dan pelecehan seksual. Itulah pekerjaan saya setiap hari. Jadi, dengan peran itu, saya memang punya beberapa kekhawatiran karena semua anak-anak itu punya tipe bicara tertentu, memiliki masalah bicara dan bahasa. Semua bahasa mereka sangat tidak jelas. Artikulasinya kurang baik. Jadi kelihatan kalau anak-anak ini belum pernah punya kesempatan untuk berbicara dengan siapapun di luar lingkungan mereka, rumah mereka, karena interaksi dengan orang lain lah yang membantu untuk mengembangkan kemampuan berbicara. Alasan kenapa aku sudah tidak punya logat dari kampung halamanku lagi adalah karena kita keluar, berbicara dengan orang lain, lalu berbaur. Jadi kamu bisa tahu bahwa mereka tidak punya itu, mereka tidak punya akses itu. Mereka punya kecemasan yang tinggi, sangat pemalu. Dia adalah seorang ibu yang sangat baik. Dan dia datang dan menghabiskan waktu bersama anak-anakku, menyayangi anak-anakku, dan aku membiarkan dia bersama anak-anakku sendirian. Dan kamu pikir, kalau aku tahu dia akan melakukan itu pada hari Jumat, aku akan membiarkan dia mendekati anak-anakku. Tapi dia luar biasa. Dia adalah tante yang hebat. Dia dekat dengan mereka. Dia membuat proyek seni bersama mereka. Dan itu anak-anakku dan anak-anaknya. Jadi, kalau ada yang menyangka semua ini akan berakhir seperti ini, aku pasti sudah ada di sini. Aku pasti sudah datang ke sini dan menjemputnya, lalu membawanya ke rumah sakit sendiri. Tapi aku benar-benar merasa, dan itu tidak benar. Tapi dalam kondisi gangguan psikotik itu, aku merasa seperti dia sedang berusaha melarikan diri. Aku tidak berpikir dia berniat untuk bertahan hidup. Aku tidak tahu. Aku dengar dia ada di teras belakang. Aku yakin dia akan duduk di sana sampai dia juga dilalap api. Karena Darlene yang aku kenal dan Darlene yang aku lihat itu berbeda. Karena kami sedang menunggu. Aku sudah siap melakukan CPR. Mereka sedang mencoba untuk... Kamu tahu, menelpon. Tapi kamu tahu, dia memberi mereka makan, dia memberi mereka pakaian, dia mencintai mereka. Mereka hidup dalam lingkungan yang sangat mengekang. Sepanjang interogasi ini, ada pertanyaan lain yang muncul. Apakah ini terjadi secara spontan atau sudah direncanakan sebelumnya? Saat detektif mewawancarai ibu Ricky Brister, Vicky, sebuah detail mengejutkan terungkap. Bolehkah saya menceritakan kisah yang nenek saya ceritakan kepada saya? Dan itu, saya rasa itu bukan hal yang baru. Tidak, itu baru bagi mereka semua. Itu adalah hal baru untuk semuanya. Oke. Dia memberi mereka pil pagi itu. Maksud saya, pil tidur. Para gadis tidak meminum milik mereka. Hanya satu dari mereka yang meminumnya. Mereka sedang tidur. Yang Dante yang satunya lagi dan yang satunya lagi yang masuk. Itu yang dikatakan anak saya kepada saya. Dan kalau saya pikirkan, terkadang sulit untuk menceritakannya. Maaf, untuk mengalaminya lagi. Aku mengerti. Silahkan, tidak perlu terburu-buru. Debbie ingin ke Carrie. Saat aku bicara, dia bilang padaku bahwa ibuku memberi kami beberapa pil pagi itu untuk diminum. Dan dia menyuruh kami untuk membawa bunga-bunga ini dan mesin yang dia pakai untuk membuat kaos. Masukkan ke dalam mobil. Dan mereka melakukannya. Dan dia berkata, ibuku bertingkah aneh. Jadi, ibuku masuk ke mobil, lalu membawa mobil ke ujung jalan, lalu kembali dan memberi kami beberapa pil untuk diminum. Aku akan minum pilku dan mengurus pil miliknya. Tapi Carrie meminum pilnya sendiri. Dan anak-anak laki-laki minum pil mereka. Itu adalah pil tidur. Karena aku tahu mereka langsung tertidur. Dan dia bersama dua anak lainnya yang kecil-kecil, yang berumur 3 tahun dan 1 tahun, dia membaringkan mereka di lorong, berbaring di lantai. Dan dia sudah merencanakan. Jadi dia bilang, dia menuangkan bensin di kamar anak laki-laki. Lalu dia menuangkan bensin di kamar kami. Dan dia kembali lagi. Dia tidak tinggal untuk mencuri kami. Dia hanya berkata, dia mengejek bayinya. Dan dia kembali dan dia menyalakan api di kamar mandi anak laki-laki.
dan kami mencium bau asapnya. Lalu dia datang untuk menyalakan api di kamar kami. Api usahanya gagal. Dan kami saya bilang dia mengambil handuk, maksudku spray, dan melemparkannya keluar jendela. Dan itu menjulur ke bawah. Lalu dia turun lewat jendela itu. Dan dia ketakutan dan dia ingin naik kembali. Dan itu menahan tangannya. Lalu Carrie bilang padanya, tidak, jangan naik kembali. Langsung lompat saja. Dan Carrie bilang, dia yang lompat berikutnya. Lalu Faith, maksudku, aku berharap mereka harus membimbingnya keluar dari jendela. Dia hanya berdiri di jendela dan kursi bersama gadis besar itu dan berkata, ayo, 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 kamu harus keluar dari sana. Kamu harus keluar dari sini. Jadi itu tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus. Itu hanya begitulah terjadinya. Tapi yang paling membekas bagi Vicky bukan hanya apa yang diberitahukan kepadanya. Itu adalah perasaan bahwa dia tidak cukup membantu cucu-cucunya saat dia masih punya kesempatan. Saya hanya akan bilang, saya akan melakukan yang terbaik. Saya ingin cucu-cucu saya, dan saya ingin melakukan yang terbaik. Kamu tahu, melakukan apa yang harus saya lakukan. Untuk membantu mereka, untuk mendapatkan mereka. Atau apapun itu. Saya tidak ingin mereka pergi ke siapapun sebelum saya. Beri aku kesempatan untuk mengasuh mereka. Dan jika kamu tidak suka cara saya membesarkan mereka, hadapilah aku, tapi jangan ambil mereka dariku. Begitu saja. Mungkin aku membuat kesalahan karena tidak membawa mereka bersamaku saat aku pulang. Aku merasa seperti itu. Maksudku, mereka pergi dengan orang asing dan mereka ingin tetap bersama ayah mereka. Dan aku merasa aku akan membuatnya jadi lebih buruk. Itu adalah pilihan yang buruk. Aku tidak tahu soal itu. Kalau aku tahu mereka akan datang menjemputku, menurutmu aku akan meninggalkan mereka? Enggak, ya. Aku rasa nggak ada yang tahu, termasuk kamu dan Ricky. Kamu tahu. Dan nggak, benar sekali. Kami nggak tahu. Jadi, iya. Semuanya cuma ada di kepalamu. Oke? Iya. Saya agak merasa kalau begitu. Saya seharusnya menjadi ibu yang tetap tinggal. Kamu tahu, Ricky bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa dan dia bisa menentukan sendiri soal anak-anaknya. Jadi lalu itu membuat saya merasa seharusnya saya berkata, tidak, mereka ikut dengan saya. Sekarang setelah ini terjadi, seharusnya saya tetap berdiri di sana. Karena saya sudah bilang ke dia, saya berkata, setahu saya, kalau kalian datang ke sini, mereka akan sekolah. Dan saya memang serius soal itu. Dan saya bilang ke dia bahwa saya tidak peduli apa yang kamu katakan. Saya akan mencari tahu apakah mereka pergi ke sekolah. Dan dia bilang, baiklah Bu, kau tahu, tapi seharusnya aku berdiri ketika aku untuk Ibri juga. Kau tahu, dalam pikiranku, kau seharusnya juga membela itu. Tapi kesaksian yang paling jelas tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu bukan berasal dari orang dewasa. Itu berasal dari anak-anak yang tinggal di sana. Apakah kamu merasa aman di rumah? Seharusnya aku merasa aman di rumah, tapi aku tidak merasa aman di rumah. Kenapa begitu? Karena waktu itu, Mama menyalakan api di dalam rumah, dan aku takut kalau dia akan kembali ke rumah dan mencoba membunuh kami lagi. Kamu akan mendengar seorang penyidik forensik mewawancarai salah satu anak Darlene yang selamat. Untuk melindungi privasi anak-anak, kami telah menyembunyikan identitas mereka dan akan menyebut anak ini sebagai FB. Dan kesaksian FB menambah dimensi lain pada penyelidikan ini. Satu hal yang tampaknya mengarah pada tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, jadi bagaimana Mama bisa menyalakan api di dalam rumah? Jadi Mama menaruh minyak di kamar kami dan sepertinya juga di bagian lain rumah. Lalu Mama melakukan sesuatu sehingga minyak itu berubah menjadi api. Di kamar kami. Itu satu-satunya saat aku benar-benar bisa melihat karena pintunya tertutup dan Mama terus bilang supaya kami tidak keluar. Oke, dan itu terjadi hari ini. Apa? Minyaknya ada di dalam apa? Itu bensin, itu buat mesin pemotong rumput atau semacamnya. Oke, jadi itu seperti wadah bensin yang kamu isi untuk mesin pemotong rumputmu. Oke, dan apakah bensinnya masih di dalam wadah atau dia sudah menuangkannya? Dia menuangkannya ke lantai. Oke, apakah dia menuangkannya di tempat lain? Dia menuangkannya di kamar kami, dan aku rasa mungkin itu di ruang tamu. Dan mungkin di lorong atau di dapur. Apakah kalian harus minum obat atau sesuatu seperti itu untuk tidur atau di waktu lain? Tidak, tapi kemarin Mama memang memberi kami obat.
itu obat tidur. Aku rasa dia mencoba membuat kami tidur supaya kami tidak tahu kalau aku yang memulainya. Dan dia akan meninggalkan rumah lalu membawa kami masuk ke dalam rumah. Obatnya itu diminum atau ditelan? Ditelan. Kamu ingat ya warna pilnya? Satu berwarna biru dan itu yang bertuliskan PM. PM. Di atasnya. Satu berwarna merah dan kuning, dan aku tidak tahu itu apa. Mungkin itu vitaminku, aku tidak tahu. Jadi dia memberimu 2 pil. Tiger. Satu biru dan satu merah dan satu kuning atau biru, merah, dan kuning. Dia memberi kami 1 biru dan 2 merah dan kuning. Dan apakah semua orang mendapat pil? Bahkan bayiku. Apakah bayinya menelan pil itu? Tidak, dia hanya memasukkannya ke dalam botol bayinya. Di dalam apa? Di dalam botolnya. Menurut apa yang dijelaskan oleh FB, ibunya diduga pernah mencoba membunuh sebelumnya. Apakah Mama pernah mencoba membunuh kalian sebelumnya? Tidak, tapi dia pernah melakukannya. Dia memang pernah mencoba menusuk ayah dengan pisau. Ini terjadi beberapa kali. Dan kamu melihat itu? Aku tidak melihatnya, aku hanya mendengarnya. Apakah dia mengeluarkan pisau hari ini? Aku tidak tahu, aku tidak tahu dia mengeluarkannya sambil mengarahkannya ke bayi itu. Tapi dia tidak mengeluarkannya ke siapapun selain bayi itu. Tapi menurutku, itulah yang dia lakukan. Jadi dia benar-benar mengeluarkan. Kamu melihat dia mengacungkan pisau ke bayi hari ini? Tidak, tapi aku hanya mendengar bayinya menangis biasa saja. Lalu aku mendengar dia menjerit dan berteriak. Lalu aku mendengar bayinya berhenti menangis, jadi aku pikir dia menusuknya dengan pisau atau melakukan sesuatu hingga menjatuhkannya ke lantai. Aku tidak tahu. Apakah dia pernah melemparnya ke lantai sebelumnya? Tidak, dia tidak pernah melemparkannya ke lantai. Apakah dia pernah mencoba menusuk salah satu dari kalian yang lain? Tidak, dia tidak pernah mencoba melakukan itu. Apakah aku sudah pernah menanyakan ini padamu? Apakah polisi pernah datang ke rumahmu sebelum malam ini atau hari ini? Maksudmu di waktu lain? Tidak, itu adalah pertama kalinya mereka datang. Baiklah, kamu tahu maksudku ketika ibu bilang mengancam? Seperti yang kamu bilang tadi, ibu mencoba membunuh kalian hari ini karena kebakaran itu. Apakah ibu pernah bilang kalau dia ingin membunuh kalian atau hal seperti itu? Tidak. Apakah kamu pernah mendengar dia mengatakan kepada ayahmu bahwa dia ingin membunuhnya atau hal seperti itu? Dia pernah. Ceritakan tentang itu. Suatu kali dia mengatakan itu kepadanya, tapi aku ingat suatu kali mereka sedang berbicara di telepon dengan temannya, dan mereka sedang membicarakan tentang ibu. Lalu ibu berkata, dia akan membunuh kita semua, termasuk temannya juga. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Sungguh memilukan mendengar semua yang harus dialami dia dan saudara-saudaranya di tempat yang seharusnya aman. Adik perempuan FB yang akan kita sebut CB sangat mengingat satu gambaran dengan jelas. Suatu kali dia bersikap baik kepada kami saat dia memberi kami sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika kami mengucapkan terima kasih padanya. Dia hanya diam saja. Dan dia terus tersenyum. Lalu kami melihat dia melunasi barang-barangnya. Kami terus bertanya padanya apakah dia akan pergi. Dan dia bilang dia tidak akan pergi. Lalu dia terus tersenyum dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak dia lakukan. Dan kapan Mama mengambilnya dan menuangkan bensin, katamu? Waktu itu sudah waktu tidur. Waktu tidur, dan di mana Ibu menuangkan bensinnya? Itu di dekat jendela dan itu di dekat sesuatu seperti itu. Ya, kami ada di lantai. Di dalam tempat sampah. Dia menuangkannya ke dalam tempat sampah. Dia meletakkannya di dekat jendela. Di dekat jendela? Oke. Dan apakah dia melakukan itu di setiap ruangan atau hanya di ruangan tertentu saja? Dia melakukannya karena dia masuk ke kamar anak laki-laki. Dan aku pikir dia sedang memeriksa kami untuk memastikan kami sudah tidur, supaya dia bisa menyalakan api itu. Dan Faith bilang dia pikir Mama punya, seperti salah satu alat pemantik dengan tongkat yang biasa digunakan untuk menyalakan api pada lilin. Dia pikir Mama punya itu dan meletakkannya di minyaknya, gasnya. Sekali lagi.
Lalu aku pikir seseorang bilang dia pergi ke halaman belakang supaya dia tidak ikut terbakar. Tapi dia tidak menyalakan api di kamar kami. Kurasa karena kami belum tidur. Oke. Saudara perempuan FB dan CB yang berusia 9 tahun yang akan kita sebut sebagai HB mengatakan bahwa dia tidak selalu merasa aman di rumah. Seperti saudari-saudarinya, dia juga mengatakan bahwa dia diberi pil untuk membuatnya tidur. Lalu dia memberi kami obat tidur. Dia memberi kalian obat tidur. Apakah dia menyuruh kalian pergi ke kamar atau ke tempat lain? Dia ingin kami tetap di kamar dan tidur. Dan apalagi? Bisakah kamu memberitahu aku seperti apa obatnya? Warnanya biru muda. Ada cacing di atasnya. Oke, jadi itu pil yang harus kamu telan. Dan ada garis-garis di atasnya. Ada cacing di atasnya. Coughing, oke. Baiklah. Dan berapa banyak yang harus kamu minum? 1. 1. Apakah dia memberikan 1 kepada semua orang? Apakah dia memberikan 1 kepada 2 anak kecil itu? Oke. Dan mereka menelan pil itu? Oke. Apakah kalian harus minum pil tidur setiap malam? Tidak. Oke. Kenapa malam ini? Karena dia berusaha membuat kita tidur, lalu menyalakan gas dan membakar rumah di kamarmu. Di kamar yang mana? Dan itu adalah kamar si gadis. Oke. Kamar tidur kalian. Oke. Dan di mana anak-anak laki-laki itu? Mereka ada di kamar mereka. Oke. Jadi 2 anak kecil itu juga ada di kamar anak laki-laki. Dan di mana ibunya? Dia ada di kamarnya. Dan aku rasa dia juga masuk ke dapur. Oke, baiklah. Dan bagaimana dia memicu kebakaran itu? Dia sedang memasak. Saya pikir dia sedang memasak dengan gas atau minyak. Oke. Dan kapan kamu tahu rumahnya terbakar? Bagaimana kamu tahu? Karena aku mencium baunya. Oke. Bagaimana kamu bisa keluar? Kami memecahkan jendela dan kami langsung melompat keluar dari jendela. Oke. Baiklah. Kamu tinggal di rumah atau apartemen? Kami tinggal di rumah. Itu 1 lantai atau 2 lantai? 2 lantai. Dan kamar tidurmu, kamar anak perempuan, ada di mana? Di kamar paling atas. Oke. Dan kalian lompat keluar dari jendela. Kamu pakai itu saat tidur? Oke. Jadi kamu pakai itu lalu langsung melompat keluar dengan apapun yang sedang kamu pakai? Oke. Jadi ada 3 cewek, jadi kalian bertiga langsung melompat keluar. Lalu apa yang terjadi? Lalu kami jatuh dan kemudian sudah siap untuk rumah itu. Pergi ke sana dan aku sedang berusaha membantu gadis itu. Kamu sedang berusaha membantu gadis itu. Lalu pergi dan memberitahu tetangga sebelah. Oke. Apa kalian akhirnya pergi ke sana? Apakah kamu tahu nama orang-orang itu? Oke. Dan apa yang terjadi padanya? Kenapa kamu harus membantunya? Karena kakinya sakit. Oke, baiklah. Apakah kamu tahu apakah ada orang lain yang berhasil keluar dari rumah? Tidak. Kamu tidak tahu apakah anak-anak laki-laki berhasil keluar? Tidak, mereka tidak keluar. Mereka tidak keluar. Mereka tidak keluar. Mereka tidak keluar. Oke. Apakah ibu hari ini marah, sedih, atau bahagia? Aku tidak tahu. Sebelum kebakaran? Dia tidak bahagia saat kebakaran ini terjadi. Dia bahagia sebelum kebakaran. Kamu merasa aman saat bersama ibu? Tidak selalu. Tidak selalu. Jadi, apa kamu merasa aman bersama ibu hari ini? Tidak saat dia menyuruh kami tetap di dalam kamar. Di kamar yang mana? Di kamar tidur. Oke. Dan kenapa dia terus menyuruh kalian untuk tetap di dalam kamar? Karena aku tidak tahu apakah dia ingin kami terbakar atau apapun. Apakah kamu takut dia akan menyakitimu? Itu hanya terjadi 1 kali saja sepertinya. Ceritakan padaku tentang kejadian itu. Itu terjadi hari ini. Itu terjadi hari ini. Bagaimana dia mencoba menyakitimu hari ini? Karena aku pikir dia mencoba membakar kami.
Oke. Bagaimana kamu bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang telah dialami gadis-gadis ini? Hanya 4 anak Brister yang selamat dari rumah penuh kengerian ini. Darlene Brister menghadapi 3 dakwaan pembunuhan disengaja. 3 dakwaan pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat, 2 dakwaan penganiayaan berat, 1 dakwaan pembakaran dengan sengaja tingkat pertama, ditambah 7 dakwaan perlakuan kejam terhadap anak-anak tingkat pertama. Dia ditahan di penjara Kabupaten Paulding tanpa kemungkinan bebas dengan jaminan. Setelah berita penangkapan Darlene, suaminya Ricky secara mengejutkan tampak membelanya. Dalam sebuah wawancara dengan news station 11 Alive, Ricky Brister mengatakan bahwa dia masih mencintai Darlene. Dia mengatakan kepada media tersebut, kutip, "Saya tahu itu adalah masalah kesehatan mental. Kami sedang berusaha mencari bantuan. Tidak ada kebencian terhadapnya. Saya benar-benar terluka oleh apa yang dia lakukan. Tapi, saya tetap harus melanjutkan hidup." Ricky Brister ditanya oleh wartawan, apakah dia memaafkan Darlene? Dan jawaban Ricky adalah, dia sudah dimaafkan. Pada tanggal 1 September 2022, jaksa penuntut mengumumkan bahwa mereka menuntut hukuman mati untuk Darlene. Jaksa wilayah Paulding County, Matthew Rollins, mengatakan bahwa keputusan tersebut menurut kantornya setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, kasus Darlene Brister tidak pernah sampai ke hadapan juri. Pada Februari 2024, Darlene Brister menerima kesepakatan pengakuan bersalah yang dinegosiasikan berupa 3 hukuman seumur hidup berturut-turut atas kematian bayi berusia 9 bulannya, anak berusia 3 tahun, dan anak berusia 5 tahun. Dia menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara negara bagian Pulaski di Hawkinsville, Georgia. Untuk anak-anaknya yang masih hidup, tidak banyak yang dipublikasikan tentang seperti apa kehidupan mereka sekarang. Yang tersisa hanyalah harapan bahwa mereka aman dan dirawat setelah semua yang telah mereka lalui. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan penjahat wanita lainnya.